Naas di sebuah lorong mereka mendapati Natalie yang merelakan hidupnya untuk mereka. Melihat Diesel yang memaksa menolong, maka dengan cepat Grover menariknya. Lalu mereka segera mengunci pintu lorong tersebut. Selang beberapa saat, Grover menatap kertas yang dia temukan dari tas John tadi dan ternyata merupakan foto dirinya. Di tempat lain, Zoe yang awalnya putus asa sontak kegirangan mendapati Lasaun yang kembali dalam keadaan selamat. Tapi rasa bahagia itu hanya sesaat karena Lasaun berkata dia telah diikuti oleh sekelompok orang. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Bagi yang kurang sehat semoga lekas sembuh dan semoga konten kali ini bisa menghibur kawan-kawan semua. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang bersedia datang kembali ke channel Removie dan selamat datang buat yang baru bergabung serta selamat datang pada zombie series berjudul Freaky season kedua. Mantap. Langsung saja, so kita buka pintu teaternya. Setelah kedatangannya, Lasaun menceritakan kejadian 48 jam yang lalu ketika dalam misi keluar mencari air dan pertolongan. Baru saja akan mengambil radio di mobil ambulans, secara mengejutkan Lasaun ditarik dan diserang oleh zombie. Dikarenakan zombie yang terus berdatangan, Lasaun memutuskan kabur menggunakan mobil ambulans tersebut. Beralih ke sebuah kantor polisi, terlihat beberapa orang berpakaian APD yang membawa masuk 2 buah koper. Sesaat kemudian Lasaun sampai ke sana. Lantas tanpa prasangka apa-apa dia memutuskan masuk dalam kondisi yang sudah sangat lemah. Kemudian di dalam begitu melihat banyak orang berseragam, Lasaun sempat meminta bantuan hingga akhirnya tumbang. 12 jam kemudian Lasaun pun siuman dalam kondisi sudah diinfus. Melihat Lasaun yang mencoba mencabut infusnya, seorang petugas bernama Po menjelaskan bahwa cairan infus ini berisi insulin karena kadar gula darahnya yang sangat tinggi dan telah tidak sadarkan diri selama 12 jam. Mendengar itu, Lasaun berkata rekan-rekannya di sekolah sudah kehabisan air dari kemarin. Tapi Po mengatakan dia bisa mengatur penjemputan rekan-rekan Lasaun. Selang beberapa saat, petugas lain datang dan dengan berbisik memberitahu bahwa tidak ada detail tentang apa yang terjadi di lab dan dia belum mendapatkan informasi keberadaan seorang pria dan wanita yang mereka cari. Dikarenakan hal tersebut, Po meminta Lasaun untuk beristirahat dulu karena ada sesuatu yang harus dia urus. Sekepergian Po, Lasaun berniat keluar, tapi sayang ternyata pintu dikunci sehingga dia menjadi curiga. Alhasil dengan menggunakan tiang infus, Lasaun berhasil merusak kunci. Lalu secara perlahan memeriksa setiap ruangan di sana. Pada sebuah ruangan, Lasaun sempat terkejut melihat beberapa orang yang melakukan penelitian terhadap tubuh orang-orang yang terpapar radiasi. Dia pun mendengar mereka yang berbicara mengenai sebuah proyek yang mereka lakukan pada objek ke-302. Kemudian Lasaun juga melihat beberapa orang berpakaian APD yang keluar. Lalu pada sebuah ruangan, melihat seorang petugas yang menembak seorang pria yang tidak mau memberikan informasi, sontak Lasaun bergegas pergi. Di waktu yang sama, Po yang mendapati ruangan Lasaun sudah kosong segera meminta anggotanya untuk mencari. Mengetahui dirinya dicari, maka Lasaun segera mengunci pintu sebuah ruangan dan dengan buru-buru menggunakan masker yang ada di sana untuk kabur. Begitu di luar, terlihat seorang pria yang berdiri tanpa mengenakan masker atau pelindung apapun tengah memandangi Lasaun. Setelah mendengar cerita dari Lasaun ini, maka Barret memerintahkan mereka untuk segera pergi dari depan pintu. Di sebuah lorong, Lasaun yang melihat tubuh para zombie bergelimpangan menanyakan mengenai hal yang telah terjadi. Oleh karenanya, Zoe menceritakan bahwa orang dari pabrik kimia telah mengeluarkan para zombie di bunker dan mencoba menghabisi mereka semua. Di sini, Barret pun mencurigai orang-orang itu berasal dari pabrik kimia sehingga menuduh Lasaun sengaja menuntun orang-orang tersebut untuk menangkap mereka. Namun dengan tegas Lasaun berkata dia sudah berusaha agar lebih dahulu sampai agar bisa memperingatkan mereka semua. Melihat perdebatan ini, Zoe segera menghentikan mereka dan meminta Barret untuk memberitahu rekan yang lain. Setelah Barret pergi, Lasaun menyampaikan kecemburuannya lantaran sempat melihat Zoe yang bersandar di dada Barret padahal dia baru pergi selama 2 hari. Tapi Zoe berkata Natalie baru saja tewas di mukbang para zombie, sedangkan Barret hanya mencoba untuk menghibur dia. Mendengar itu, Lasaun pun meminta maaf kepada Zoe atas rasa cemburunya. Di ruangan lain, Violet dan Grover yang tengah membicarakan Natalie tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang berpakaian APD di luar jendela yang mencoba menyenter ke dalam. Bersama dengan itu, Barret datang mengajak mereka segera pergi. Di ruangan lain, Diesel yang masih bersedih juga diajak oleh Zoe untuk segera pergi. Melihat Lasaun tentunya membuat Diesel senang, tapi Barret segera mengajak mereka mencari tempat persembunyian. Selang beberapa saat, masuklah 3 orang berpakaian APD tersebut. Benar saja, salah satu dari mereka adalah Po. Sial, Po langsung menuju ruangan di mana mereka bersembunyi. Dan tidak ingin rekan-rekannya tertangkap, maka Lasaun memutuskan untuk menyerahkan diri.
Kemudian Po mulai meminta Lasaun untuk memberitahu di mana rekan-rekannya bersembunyi dan menyalakan mic agar mereka mendengar apa yang dia lakukan terhadap Lasaun. Namun kendati begitu, Lasaun tetap tidak mau memberitahu apa-apa dan justru mengatakan kondisi sudah berubah ketika dia datang sehingga kemungkinan rekan-rekannya telah pergi meninggalkan dia. Sayang Po tidak percaya sehingga melakukan kekerasan. Mendengar teriakan Lasaun, sontak Zoe berniat menolong, tapi Grover menghentikan karena percuma menghadapi orang bersenjata api. Oleh karenanya, Barrett memiliki ide untuk menggunakan radio agar memancing Po pergi. Untuk itu, Grover dan Barrett memutuskan mendatangi ruang radio milik Barrett. Namun baru saja keluar dari ruangan, mereka melihat satu rekan Po yang bernama O'Grady masih berkeliaran, sehingga Grover mencoba mengalihkan perhatiannya. Naas dugaan Grover salah. Manakala O'Grady memerintahkan Grover berlutut, dia langsung menunjukkan kertas bertuliskan target pengambilan yang berisi fotonya. Melihat itu, O'Grady langsung menurunkan senjata. Tapi secara mengejutkan Diesel langsung menghabisi O'Grady tanpa ampun. Lalu Barrett datang dan mengatakan bahwa dia gagal menemukan saluran mereka di radio. Alhasil, Grover langsung mengambil walkie-talkie milik O'Grady dan berpura-pura sebagai O'Grady yang meminta bantuan. Mendengar panggilan tersebut, Po pun menggiring Lasaun ke sana. Dalam perjalanan, mereka sempat dikejutkan dengan kemunculan satu lagi rekan Po. Lantas Po memintanya untuk menunggu di lobi sementara dia mendatangi O'Grady. Singkat waktu di sebuah lorong, mereka begitu terkejut melihat para zombie yang tengah memukbang O'Grady. Dan kesempatan itu digunakan oleh Lasaun untuk menyerang. Malang Po yang terlatih ini dengan mudah mengalahkan Lasaun. Parahnya, dia pun memelintir kaki Lasaun sehingga teriakan Lasaun menyebabkan para zombie berhamburan ke arah mereka. Dan kondisi ini Po gunakan untuk kabur, sedangkan Lasaun harus berjibaku melawan zombie yang menyerang. Bersama dengan itu, rekan-rekannya datang menolong. Thanks, bro. Di luar gedung, Po melaporkan ke markas bahwa semua survivor di sekolah telah mereka habisi dan memutuskan pulang. Keesokan hari, mereka mulai membersihkan tubuh para zombie dari lorong sekolah. Di sini Diesel bertanya apa yang Grover tunjukkan kepada O'Grady sehingga menurunkan senjata. Tapi Grover berkata Diesel lah yang telah menyelamatkan dia. Sayang, Diesel yang benar-benar melihat Grover menunjukkan sesuatu tidak percaya. Namun Grover tetap bersikeras bahwa O'Grady memang akan menembak sampai Diesel datang menyelamatkan dia. Alhasil dengan rasa curiga, Diesel memutuskan diam. Beralih pada Lasaun yang sudah mereka obati secara darurat. Lasaun mengatakan bahwa sakitnya sudah berkurang, jadi meminta agar Zoe tidak perlu khawatir lagi. Pada waktu yang sama di luar gedung sekolah, terlihat pria tanpa masker yang sempat memandangi Lasaun sebelumnya datang. Terlihat pula bahwa di belakang leher pria ini tertanam sesuatu. Kembali pada Lasaun, di sini Barrett bertanya apakah selama berada di luar dia pernah melihat orang lain yang masih hidup. Alhasil Lasaun menceritakan bahwa ketika di kantor polisi dia sempat melihat para petugas yang membedah tubuh orang, di mana pada bagian belakang leher orang yang dibedah terdapat sesuatu. Lasaun juga melihat salah satu dari orang yang dibedah tersebut masih hidup dan mengamuk, kemudian ditembak kepalanya. Jadi menurut Lasaun, di luar sana ada makhluk yang lebih mengerikan daripada para zombie dan manusia. Di luar ruangan, Zoe mengatakan kepada Grover dan Violet bahwa mereka memerlukan kursi roda untuk Lasaun. Tapi sepengetahuannya, Lasaun yang pernah mengalami cedera serupa diberikan antibiotik oleh dokter karena diabetes yang dia derita. Sayang, antibiotik di ruang UKS mereka tidak ada. Mendengar itu, Grover memiliki ide untuk mencoba mencari di ambulans yang digunakan oleh Lasaun untuk kembali, meski Violet yang merasa khawatir melarang. Ketika dipersiapkan, Grover juga membawa senjata milik O'Grady, tapi dia menolak menggunakan walkie-talkie karena menurutnya bisa saja frekuensi yang mereka gunakan dipantau oleh pihak pabrik kimia. Singkat waktu, misi pun dilakukan. Sepeninggalan Grover, Violet menemui Diesel yang terlihat masih bersedih. Ternyata Diesel justru menganggap merekalah yang menyebabkan kematian Natalie lantaran menghalangi dia menyelamatkannya waktu itu. Beralih pada Grover yang berada di luar. Begitu membuka ambulans, dia melihat bekas darah di pintu mobil tapi tetap memasukinya. Kembali ke dalam, Diesel memutuskan memasuki lorong yang sudah mereka barikade dengan niat mencari tubuh Natalie. Di sana dia sempat bertemu dengan satu zombie. Rupanya di kaki sang zombie tersangkut baju Natalie sehingga membuat Diesel semakin terpukul mengingat Natalie. Sayang bersamaan dengan itu zombie yang dia hajar tadi tiba-tiba kembali bangkit. Melihatnya sontak membuat Diesel terkejut. Tapi lucu, sang zombie melewati Diesel begitu saja lalu berteriak dengan suara yang aneh. Dan kesempatan ini digunakan oleh Diesel untuk kembali menghajarnya. Di ambulans cukup lama mencari dan tidak menemukan antibiotik yang dimaksud, akhirnya Grover berniat keluar. Namun secara mengejutkan beberapa zombie melintas sehingga Grover harus bersembunyi. Sial, dia lagi-lagi dikejutkan dengan zombie yang melintas. Alhasil Grover memutuskan berlindung di bagian kemudi.
Sebenarnya pada bagian ini cukup aneh, hanya saja Grover tidak menyadari kalau zombie-zombie itu hanya mengabaikan dia. Pada waktu yang sama, Lasaun yang mencoba mencari rekan-rekannya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pria tanpa masker yang sebelumnya ada di luar gedung. Anehnya, begitu Lasaun menengok, pria misterius tadi menghilang. Sesaat kemudian Zoe datang dan mendapati kaki Lasaun yang berdarah, sehingga menganggap apa yang dilihat oleh Lasaun hanya halusinasi. Ketika meminta Lasaun untuk beristirahat, tiba-tiba para zombie di luar jendela bermunculan. Kembali pada Grover, setelah dirasa cukup aman, dia memutuskan untuk pergi ke minimarket yang terlihat sudah kosong dan berantakan. Lalu pada sebuah lemari penyimpanan, akhirnya Grover menemukan beberapa botol antibiotik. Pada waktu yang sama, Diesel menemui Barrett dan dengan panik menceritakan bahwa zombie yang dia temui bersikap aneh seolah mengabaikan dan tidak berniat menggigitnya, sehingga tanpa kesulitan dia menghabisi zombie itu. Diesel bahkan mengatakan zombie tersebut mengeluarkan suara yang aneh, tidak seperti suara para zombie yang sebelumnya mereka dengar. Setelah mengajak Barrett mendengarkan suara yang sama dari para zombie yang ada di luar pintu dengan perilaku yang semakin agresif, mereka berasumsi perubahan itu bukan pertanda baik. Bersamaan dengan itu, Violet datang memberitahu bahwa semua pintu masuk sudah dipenuhi oleh zombie dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi belum selesai penjelasannya, tiba-tiba Zoe datang mengatakan bahwa ada yang aneh dengan Lasaun. Mendengarnya, mereka bergegas mendatangi Lasaun. Di sini Zoe menunjukkan luka Lasaun yang sudah membusuk, padahal kaki Lasaun ini sebenarnya hanya dipelintir oleh Po dan tidak mungkin berdarah. Melihat luka tersebut, Barrett berpendapat bahwa luka Lasaun sudah terinfeksi dan aroma dari luka inilah yang memancing para zombie berdatangan. Di minimarket, Grover yang masih sibuk mencoba menemukan beberapa suplai tiba-tiba diserang oleh seorang pria hingga tumbang. Selang beberapa saat, Grover pun siuman. Lantas pria bernama Zen ini meminta maaf atas tindakannya. Zen mengaku tindakannya ini diakibatkan dia sudah tidak terbiasa melihat yang bukan zombie dan segera mengembalikan senjata Grover. Setelah Grover bersedia untuk menyimpan senjata, Zen langsung memanggil rekan-rekannya untuk keluar dari persembunyian. Beralih ke sekolah, dengan banyaknya zombie yang mencoba masuk, maka mereka berusaha menambahkan barikade. Kembali ke minimarket, ketika ditanya, Grover memberitahu bahwa dia dan beberapa rekan berlindung di sekolah. Hanya saja di dalam gedung sekolah mereka pun terdapat banyak zombie, tapi sebagian besar tempat masih aman untuk ditempati. Mendengar itu, satu rekan Zen yang bernama Anka meminta agar bisa ikut berlindung di sekolah. Namun melihat Grover yang keberatan, Zen berkata Grover memang tidak mengenal mereka, tapi mereka sudah tidak punya tempat lain untuk dituju. Alhasil walaupun masih tidak percaya, Grover tetap menerima mereka. Di dalam sekolah, Zoe mengatakan akan mengambil es di kantin akibat jari Lasaun yang semakin membusuk. Bersamaan dengan itu, Diesel memanggil Violet untuk membantu memperbaiki barikade. Saat mengambil es, tiba-tiba Zoe mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam gedung, sehingga dengan rasa takut dia bergegas pergi. Rupanya dari dalam kegelapan muncullah pria misterius tadi. Sementara itu, baru saja berhasil menambah barikade pada sebuah pintu, para zombie dari pintu lain justru hampir berhasil masuk. Di waktu yang sama, Lasaun mulai siuman. Merasa kondisinya yang semakin lemah dan menyadari para zombie mendatangi dia, Lasaun meminta Barrett untuk menghabisinya agar mereka bisa selamat. Kembali ke pintu, ketika berusaha menahan pintu, satu zombie berhasil menarik baju Diesel sehingga dia harus melepaskan tangan sang zombie. Bersamaan dengan itu, terdengarlah suara teriakan yang sangat memekakan telinga. Tapi ketika suara teriakan itu berhenti, tiba-tiba para zombie membubarkan diri. Melihat zombie-zombie yang pergi ini, sontak Zoe menyadari telah terjadi sesuatu pada Lasaun. Benar saja, di dalam ruangan dia mendapati Barrett yang berdiri di samping Lasaun yang sudah tidak bernyawa, sehingga membuat Zoe begitu bersedih. Setelah kematian Lasaun, Zoe memandangi dinding tempat menulis nama rekan-rekan mereka yang telah tiada. Sesaat berselang, Barrett datang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan, Lasaun akan tetap mati dengan infeksi tersebut. Jadi meminta Zoe bersyukur kematian Lasaun terjadi dengan cepat dan tidak menyiksa. Mendengar kalimat tersebut tentu saja membuat Zoe merasa curiga. Tapi bersamaan dengan itu terdengar sebuah suara sehingga mereka mencoba memeriksa. Kemudian pada sebuah ruangan mereka melihat beberapa orang tidak dikenal. Lalu secara mengejutkan muncul lagi seseorang bertopeng yang ternyata Grover. Di sini dengan tersenyum Grover menunjukkan antibiotik yang telah dia temukan. Tapi melihat wajah muram mereka, Grover menyadari Lasaun telah tiada. Dari situ, Grover menjadi merasa bersalah lantaran tidak segera kembali ketika sudah menemukan antibiotik tersebut. Namun Barrett berkata hal itu tidak akan mengubah apapun meskipun Grover datang lebih awal.
Lantas Barrett menyatakan keberatannya perihal keputusan Grover yang mengajak 6 orang tidak dikenal masuk mengingat persediaan suplai makanan mereka yang sangat terbatas. Sementara itu, Zoe yang tengah menginterogasi mereka mengira Zane adalah seorang militer karena Zane sempat mengatakan bahwa parameter keamanan yang mereka buat cukup mengesankan. Tapi Zane menjelaskan bahwa dia adalah security di pabrik kimia. Mendengar itu, sontak Zoe menjadi khawatir akan keselamatan mereka. Kembali pada Grover dan Barrett yang masih berdebat, Grover merasa yakin mengajak mereka lantaran orang-orang tersebut tidak membawa kabur senjatanya padahal memiliki kesempatan. Selang beberapa saat, Zoe datang mengatakan bahwa Zane berasal dari pabrik kimia. Untuk itu, mereka pun bergegas ke sana. Begitu sampai di depan pintu, mereka melihat kelompok Zane yang memiliki senjata, sehingga Barrett berkata itulah alasan kenapa mereka tidak mengambil senjata milik Grover. Oleh karenanya, mereka meminta Zane untuk menyerahkan senjata dengan alasan beberapa orang dari pabrik kimia pernah dikirim untuk menghabisi mereka. Tapi Zane justru terkejut karena dia mengaku hanya bertugas di pos security jadi tidak mengetahui mengenai hal ini. Di sisi lain, Zane yakin sebagian dari orang tua mereka juga pasti bekerja di pabrik tersebut. Dan perdebatan ini terhenti dengan kedatangan Violet yang ternyata mengenal Zane. Ketika ditanya, secara serentak Violet berkata Zane adalah bajingan yang mempermainkan dia, sedangkan Zane berkata Violet adalah orang sinting yang membuat hidupnya sengsara. Beberapa waktu berlalu, Diesel yang mendapati sofa yang sengaja dia tempatkan di lobi dipindahkan oleh Anka dan saudaranya yang bernama Oliver meminta mereka untuk mengembalikan sofa tersebut. Namun dengan santai Anka mengatakan Diesel bukanlah pemilik sekolah jadi tidak punya hak untuk melarangnya. Melihat kedua orang ini bersenjata, Diesel terpaksa mengalah. Di ruangan lain, Grover menemui Violet dan bertanya apakah Zane bisa membahayakan mereka. Alhasil Violet mengatakan Zane yang merupakan mantan pacarnya ini bukanlah orang yang perlu dikhawatirkan. Pada sebuah toilet, Barrett bertemu dengan Anka yang memasuki toilet pria. Setelah melihat wajah Barrett, rupanya Anka mengenali dia dari sebuah majalah bisnis global karena ayahnya merupakan salah satu investor modal yang kebetulan juga Barrett kenal. Mendengar itu, Anka pun bingung kenapa orang secerdas Barrett masih terkurung di tempat seperti ini. Tapi Barrett mengatakan dia hampir berhasil keluar jika saja panggilan yang dia buat dari radio tidak digagalkan oleh orang dari pabrik. Lalu dengan wajah mencurigakan Anka berkata rekan-rekannya begitu beruntung memiliki Barrett berada di antara mereka. Di kantin saat tengah menyusun suplai yang mereka peroleh, Grover bertanya kenapa Violet dan Zane sama-sama tidak senang jika saling bertemu. Alhasil Zane menjelaskan bahwa Violet telah meledakkan mobilnya hanya gara-gara dia berbicara dengan beberapa orang gadis pada sebuah pesta. Namun melihat sikap Grover yang berpihak pada Violet, Zane menjadi sadar kalau Grover dan Violet sedang berpacaran sehingga memperingatkan Grover agar jangan sampai membuat Violet marah. Beralih pada rekan Zane yang bernama Red. Ketika beraksi, secara tidak sengaja dia terjatuh hingga menyebabkan skateboardnya masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Tapi aneh, tiba-tiba skateboard tersebut kembali. Merasa takut, akhirnya Red memutuskan kabur. Sementara itu, Anka dan Oliver yang kembali ke ruang istirahat begitu terkejut mendapati sofa yang mereka ambil sudah tidak ada dan hanya menemukan secari kertas yang menunjukkan di mana mereka harus tidur. Tentu saja mereka tahu bahwa ini adalah ulah Diesel. Selang beberapa waktu, Violet dan Zoe mengajak kelompok Zane menuju bunker yang akan menjadi tempat peristirahatan mereka. Lalu Zoe meminta agar mereka menghindari ruangan sains karena banyak zombie yang berada di sana dan tidak berkeliaran di lorong sampai lebih mengenal seluruh bagian dari sekolah ini. Pada malam hari, Anka membangunkan Oliver untuk keluar dari bunker. Di atas, Anka meminta berpisah dengan Oliver untuk memeriksa lorong tersebut. Ketika memeriksa, Oliver seperti melihat seseorang yang berada di balik sebuah pintu yang sedikit terbuka. Untung saja Anka memanggilnya karena ternyata di dalam ruangan gelap ini memang terdapat seseorang yang membawa pisau. Tidak jauh dari situ, Diesel yang sedang berpatroli tiba-tiba mendengar suara. Dan saat mendatangi asal suara itu, secara mengejutkan Oliver menodong, tapi dengan cepat Diesel menepis senjata tersebut. Dari situ mereka mengaku hanya mencari tempat untuk tidur yang lebih nyaman daripada di dalam bunker. Tapi apapun alasannya, Barrett memaksa mereka untuk menyerahkan semua senjata karena tidak ingin senjata itu mengancam keselamatan yang lain. Mendengar hal tersebut, Zane menolak karena menurutnya kecerobohan Anka dan Oliver ini tidak harus berdampak pada mereka semua. Namun Anka berkata keputusan terbaik adalah menyerahkan senjata agar mereka bisa mulai saling percaya. Selanjutnya, Diesel dan Grover mengamankan senjata-senjata tersebut pada sebuah lemari. Sementara itu di bunker, meskipun tahu bahwa ini adalah kesalahannya, Oliver tetap tidak setuju dengan keputusan Anka menyerahkan senjata mereka. Tapi Anka meminta Oliver tenang seraya menunjukkan sebuah senjata kecil yang dia simpan di dalam tas. Beberapa waktu berlalu, Red yang sudah dilarang berkeliaran tetap bermain skateboard di lorong. Alhasil dia mendengar suara gaduh.
Rupanya pada sebuah ruangan, Red mendapati pria misterius yang tengah membongkar lemari penyimpanan senjata. Oleh karena itu Red langsung menyerang. Naas dengan mudah pria berotot ini menghabisinya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada episode ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.